Semangat pagi, salam sejahtera. Sebagai treasurer regional chief ekonomis dari Indonesia Advisor, dia sampaikan ke KPPN agar dia bisa melakukan rekor dalam melaksanakan fungsi-fungsi. Belum siapkan kedua. Komen 2. Kompur Medan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya Sobat Komet dimanapun berada? Semoga kabar baik di sana ya. Jumpa kembali dalam podcast Komet 2, Kompur Medan 2. Bersama dengan saya, Esther Priscilla Siregar, Pegawai OJT KPPN Medan 2. Nah, seperti biasanya di podcast kita ini akan membahas topik-topik yang menarik dan tentunya terbaru mengenai tugas dan fungsi KPPN Medan 2. Di episode kali ini, kita akan membahas topik tentang suatu aplikasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh para satuan kerja, khususnya dalam memproses pembayaran belanja pegawai mereka. Aplikasi ini disebut juga dengan aplikasi gaji. Di tahun 2023, ada update terbaru dari aplikasi ini. Dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24 Tahun 2020, dilakukan migrasi aplikasi dari aplikasi gaji lama yang masih menggunakan basis desktop dialihkan menjadi aplikasi gaji dengan berbasis web. Nah, bagaimana proses pelaksanaan migrasi ini? Baik, untuk membahas topik kita hari ini, saat ini telah bergabung bersama dengan kita Bapak Elias Sinaga selaku Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Medan 2. Kita sambut Bapak Elias Sinaga. Apa kabarnya Pak? Baik Esther, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Pak. Esther, apa kabarnya? Puji Tuhan baik Pak. Mantap. Jadi Bapak inilah dan bersama stafnya yang di Seksi PD ya Pak yang mengurusi bagian aplikasi gaji ya Pak ya. Benar sekali. Jadi kira-kira sebelum kita jauh nih berbicara tentang aplikasi gaji itu sebenarnya apa sih Pak? Aplikasi gaji ya? Iya Pak. Jadi kita itu selama ini di KPPN, aplikasi gaji itu kita gunakan untuk pengelolaan gaji belanja pegawai. Semana kita kan tahu ya, KPPN ini mengelola gaji, artinya membayar gaji untuk pegawai negeri, baik itu PNS, TNI, dan Polri. Nah, kita di KPPN Medan 2 itu yang kita bayar PNS dan TNI, sementara Polri itu ada di KPPN Medan 1. Nah, jadi aplikasi gaji ini itu adalah suatu aplikasi yang dikembangkan oleh kantor pusat kita, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, di mana itu tujuannya untuk pengelolaan aplikasi gaji itu agar bisa terhitung secara tepat dan akurat dan tidak dilakukan lagi secara manual seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, saat ini dikembangkan oleh kantor pusat kita itu suatu aplikasi gaji yang berbasis web, di mana yang dahulunya itu kita pakai adalah aplikasi yang berbasis desktop yang masing-masing digunakan oleh Satker. Jadi itu bentuknya Pak, kalau yang aplikasi gaji lama yang versi desktop itu seperti apa Pak kira-kira bentuknya? Ya seperti kita ketahui deh, kalau yang namanya desktop itu kan berarti dia stand alone ya, berdiri sendiri. Jadi masing-masing Satker itu dia memiliki, kalau secara teknis bisa saya jelaskan, dia memiliki PC sendiri, atau yang kita katakan desktop itu kan PC atau laptop ya. Nah, dia install aplikasinya di situ, dia punya master instalasi untuk satu aplikasi yang kita serahkan mereka, dia serahkan ke situ, dia install di PC-nya masing-masing. Artinya dia untuk membuat tujuannya kan membuat SPM ya, untuk membuat SPM gaji itu. Hasil outputnya itu dia harus di komputer itu sendiri yang ada aplikasi itu, tidak bisa di komputer lain. Nah, untuk itu dia setelah dia menginstal, dia harus kita juga menyerahkan user. Ada user tertentu yang untuk masing-masing Satker itu berbeda berdasarkan kode Satkernya. Nah, itu dia punya user sendiri, password. Setelah dia install ya di situ dia kerjakan. SPM. Operatornya dia menginput SPM di situ, menginput adika gaji yang untuk SPM itu di situ, dan dari situ
dari aplikasi itu, situlah dia tujuannya untuk apa? Mengambil ADK ya. Dia melakukan migrasi data dari aplikasi gaji ke aplikasi Sakti, yang ada di KPPN. Yang ada di dia juga, bukan di KPPN. Nah, data yang dia ambil dari aplikasi desktop tersebut, dia migrasikan ke Sakti. Nah, di Sakti inilah dia tujuannya nanti membentuk ADK. ADK tahu kan? Tahu Pak. Arsip data komputer. Nah, ADK inilah yang dia gunakan, dia sampaikan ke KPPN agar dia bisa melakukan rekon. Nah, rekon gaji. Setelah data rekon gaji dia dengan KPPN, dengan dia sendiri, si Satker sudah sesuai, baru kita bisa proses SPM gajinya. Gitu. Jadi sekarang itulah yang mau kita tinggalkan, aplikasi desktop itu, karena semua kan kita tahu sekarang ini sudah berbasis internet semua ya. Makanya aplikasi terus berkembang gitu. Jadi kira-kira yang melatar belakangi migrasi aplikasi dari desktop ke web itu Pak, apa Pak kira-kira tujuan dilakukannya migrasi tersebut? Ya seperti saya bilang tadi, itu untuk apa ya, mengantisipasi perubahan yang ada. Kalau aplikasi desktop itu kan sudah zaman dulu sih gitu. Jangankan untuk kepentingan pembayaran gaji, kepentingan pemerintahan, game aja sekarang sudah berbasis web kan. Kalau dulu adik-adik kita, mungkin Esther juga ya, Saya nggak main game. mungkin ada adik Esther yang cowok itu main game, dia pasti dulu pakai desktop itu, dia install sendiri. Tapi sekarang dia pasti sudah seperti main Mobile Legends, itu kan sudah Dia klik-klik website. link website gitu. Jadi ya untuk mengantisipasi perubahan itu, dan yakinlah kedepannya ini juga nanti akan terus terjadi peningkatan perubahan gitu untuk suatu tujuan yang baik. Jadi latar belakangnya itu ya biar dia bisa apa ya, dengan adanya basis web ini, seperti saya katakan tadi, kalau dia desktop dia harus kerjakan di desktop itu terus. Kalau sudah berbasis web, dia lupa bawa laptop, dia kemana, dia bisa bekerja, buka websitenya itu. Berarti lebih efisien, lebih efektif. Jelas lebih efisien. Lalu kalau di KPPN Medan 2 sendiri, bagaimana Pak proses pelaksanaan migrasi aplikasi tersebut sejauh ini? Proses migrasinya ya? Ya. Nah, migrasi itu kan migrasi penggunaan aplikasi dari desktop ke yang berbasis web ya. Jadi kita di KPPN Medan 2 itu dimulai tahun 2023 ini. Masih baru ya Pak? Nah, dan itu kita lakukan secara bertahap. Bertahapnya itu kita ada 3 tahap. Tahap pertama itu sudah kita lakukan kemarin sejak dari bulan Januari tahun ini, dan itu kita peruntukkan hanya untuk Satker lingkup Kementerian Agama yang di bawah naungan kita. Kenapa Kementerian Agama yang dipilih? Karena Kementerian Agama itu kan seperti kita tahu Satkernya banyak, tidak hanya satu kantor gitu, dia bermacam-macam Satker. Lingkup Kementerian Agama ada Kanwilnya, ada Kemenak Langkat, Kemenak Binjai, Kemenak Kota Medan, dan ada sekolah-sekolah kan, MC. Nah, makanya lingkup Kemenak itu yang kita utamakan dulu. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua kita mulai bulan Juli kemarin. Nah, itu kita peruntukkan untuk satker-satker yang dari pusat, di luar dinas ya. Satker-satker yang dari pusat itu misalnya ya seperti kita lah, Kementerian Keuangan, Kejaksaan, Pengadilan, pokoknya yang dia mempunyai eselon 1 di pusat. Nah, itu untuk yang tahap kedua, kita mulai bulan Juli kemarin. Nah, untuk tahap 3 sendiri itu nanti akan kita peruntukkan untuk Satker TNI. TNI ini kan banyak ya, banyak sekali. Kita melayani TNI ini dari apa ya, Sumbaksel, Sumatera Bagian. Jadi banyak TNI, ada Kodam, ada Hubdam, ada Bekangdam, banyak lah. Saya sendiri juga nggak hafal itu banyaknya Satker TNI kita. Nah, itu belum ada jadwal, karena jadwal kita juga ditentukan oleh kantor pusat kita. Kantor pusat kita yang menentukan kapan kita akan melakukan migrasi data tahap ketiga untuk TNI ini. Jadi sekarang baru Kementerian Agama dan PNS. Artinya PNS sudah di bawah naungan itu sudah kita migrasi semua, tinggal TNI yang kita menunggu jadwal. TNI jadi masih proses menunggu ya Pak ya? Betul. Pengumuman.
Untuk pelaksanaannya sendiri, apakah ada kendala atau tantangan Pak yang mungkin dihadapi di lapangan terkait dengan pelaksanaan migrasi aplikasi ini? Untuk hal-hal baru pasti ada ya, ya. Untuk hal-hal apapun itu, untuk satu hal yang baru pasti tantangannya itu ada satu. Yang jelas sih memperkenalkan hal baru tersebut kepada si pengguna, si user itu. Demikian juga ini dengan aplikasi yang berbasis web ini. Gitu. Jadi kendalanya itu ya mereka harus belajar lagi dari awal, karena aplikasi desktop yang terdahulu dengan aplikasi gaji yang berbasis web itu banyak perbedaannya sih. Satu yang seperti saya katakan tadi, dia bisa bekerja di mana saja, dia tidak perlu menginstalasi, hanya untuk klik linknya aja. Dan yang kedua, kenapa kendala yang ada itu, kalau desktop dulu, aplikasi desktop itu dulu dia hanya melibatkan dua pengelola perbendaharaan, yaitu PPABP atau PPABP kan? Jabatan pengelola administrasi, hanya pegawai, dan PPSPM-nya aja, gitu. Nah, sedangkan untuk berbasis web ini dia akan bertahap, ada tahapannya itu. Jadi kalau saya nggak salah itu dia dari melibatkan PPABP itu sendiri, ke bendahara, PPK, pejabat pembuat komitmennya juga terlibat, dan PPSPM. Nah, jadi yang keempat pengelola perbendaharaan ini mau tidak mau harus terlibat di aplikasi berbasis web ini. Jadi ya seperti saya katakan tadi, dari 2 menjadi 4, ya otomatis yang 2 ini harus mengenal yang baru ini lagi kan dari awal. Makanya mereka harus belajar. Itulah kendala utama ya, memang untuk menjalankan sesuatu yang baru itu memang kita harus belajar. Punya laptop baru aja kita harus belajar dulu apa laptop itu, fitur-fiturnya apa. Iya, betul. Dan mungkin dengan menambah user juga dari 2 jadi 4 untuk checks and balance-nya gitu ya Pak. Betul sekali. Nanti pengelolaan keuangan kita lebih transparan, lebih akuntabel lagi ya Pak ya. Lalu untuk kendalanya tadi itu Pak, bagaimana kira-kira KPPN dalam mengatasi ataupun menyelesaikan permasalahan? Apa yang dilakukan KPPN ya? Apa yang kita lakukan untuk mengatasi kendala itu ya? Ya jelas kita lakukan sosialisasi. Kita untuk mengenalkan produk baru itu kepada si satker, aplikasi gaji web yang baru itu kepada satker, kita lakukan sosialisasi kepada mereka. Baik itu pada tahap pertama kemarin untuk lingkup kemenang, kita lakukan sosialisasi buat mereka. Gitu juga yang untuk PNS pusat, dan gitu juga nanti untuk TNI ini. Selain sosialisasi itu kita juga membuka BIMTEK. Kita berikan juga BIMTEK kepada operator mereka, apa saja yang harus dilakukan untuk mereka bisa berhasil membuat SPM gaji, agar SPM gajinya tidak bermasalah dan dapat diterima ke KPPN. Selain itu juga kalau mereka juga belum bisa menyelesaikan dengan baik, KPPN selalu terbuka selama jam kerja ya. Selama jam kerja kita membuka klinik online untuk hal-hal tersebut. Jadi mereka bisa menanyakan kendala-kendala yang mereka, menu-menu apa yang mereka belum kenal, apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Kita punya 3 yang kita sebut di sini pejabat fungsional, yang kalau dulu kita sebut CSO. Nah, mereka bisa menghubungi mereka kapan saja, tapi di dalam jam kerja ya, untuk meminta petunjuk, untuk minta penyelesaian solusi kendala apa terhadap kendala yang mereka hadapi itu. Jadi tujuan kita KPPN ini gimana supaya gaji itu, SPM gaji itu bisa kita terima tepat waktu. Karena kita itu juga punya keuntungan berdua gitu. Kita juga diwajibkan untuk membimbing mereka, mengarahkan mereka, memandu mereka agar SPM mereka itu bisa diterima KPPN dengan baik, benar dan tepat waktu. Berarti KPPN Medan 2 sudah sangat aktif sekali nih ya Pak untuk melakukan pendampingan kepada satker supaya satker enggak bingung-bingung lagi nantinya dalam menggunakan aplikasi gaji web ini ya Pak ya. Oh iya dong, jelas. Untuk kedepannya nih Pak, seperti apa kira-kira yang Bapak mungkin harapkan agar implementasi aplikasi gaji web ini dijalankan di KPPN Medan 2?
harapan ke depan Ya. itu jelas untuk apa deh ya, kita kan selaku pegawai di KPPN atau pemerintah yang tugas fungsi utamanya itu pelayanan. Jadi harapan saya ya dengan adanya aplikasi berbasis web ini, para ASN, para pegawai yang ada di naungan daerah itu bisa menerima gajinya tepat waktu. Artinya begini, KPPN itu kan KPPN Medan 2 itu mempunyai 87 satker yang wajib kita bayarkan gajinya setiap tanggal 1 setiap bulannya. Gimana bisa kita bayarkan tepat waktu setiap tanggal 1? Si satker itu harus bisa menyampaikan SPN-nya itu ke KPPN paling lambat tanggal 15 bulan sebelumnya. Nah, dengan aplikasi web ini, ya harapan kita tentu mereka bisa lebih gampang, lebih cepat menyampaikan SPN gajinya ke KPPN. Ya, jadi memang harapan utama saya itu satker jadi lebih gampang, lebih mudah menyampaikan ke SPN gajinya ke KPPN. Yang kedua, penghasilan pegawai ini kan tidak hanya gaji ya, ada juga yang namanya tunjangan kan, tunjangan kinerja. Jadi harapan saya juga nanti aplikasi berbasis web ini juga dapat ditingkatkan, dikembangkan oleh kantor pusat kita secara berkesinambungan. Artinya harapannya dia juga bisa memfasilitasi pembayaran tunjangan kinerja kepada para pegawai setiap bulannya. Seperti kemarin ya, kalau saya boleh cerita, kita ada bukan teguran sih saya bilang, pemberitahuan dari kantor pusat kalau di daerah itu banyak terjadi anomali tunjangan kinerja. Artinya terdapat kenaikan atau perubahan yang signifikan terhadap pembayaran gaji pegawai, penghasilan, pembayaran tunjangan pegawai tersebut yang signifikan sekali. Padahal jumlah pegawai yang tetap yang awalnya cuma misalnya hanya 100 juta, bulan depannya nanti dengan pegawai yang tetap bisa 150 juta. Jadi dicurigai ada indikasi terjadi pembayaran double. Nah, kan kita membayar tunjangan kinerja itu belum berbasis web ini ya. Jadi harapannya kalau sudah difasilitasi hal-hal itu bisa kita hindari. Perhitungan pembayaran tunjangan kinerja bisa juga tepat sebagaimana perhitungan untuk pembayaran gaji yang dilakukan oleh aplikasi berbasis web ini. Gitu. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan benar, dan seperti saya katakan tadi dari awal, para pegawai itu bisa menerima penghasilan yang menjadi hak dia dengan benar dan tepat waktu setiap bulannya. Gitu. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini ya Pak. Banyak informasi-informasi baru yang menarik dan pastinya akan sangat bermanfaat bagi para penonton Sobat Komet dimanapun berada. Baik, mungkin tadi pertanyaan terakhir Pak untuk podcast kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah mau gabung di podcast Komet 2, Kombur Medan 2 Pak namanya. Gitu. Iya Pak. Kombur itu kan Pak obrolan diskusi. Komet 2. Komet 2. Ya, Kombur Medan 2 Pak. Kombur Medan 2. Baik teman-teman Sobat Komet semua, demikianlah untuk episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga kalau bermanfaat bisa share ke teman-temannya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube KPPN Medan 2 dan kepoin juga akun media sosial KPPN Medan 2 lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke deh, kalau gitu saya Esther Priscilla Siregar selaku host undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.